Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 Jaring Insang yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Yoma Fadil Syofa, NIM 66, dan rekan-rekan saya. Saya Ali Muhammad Rozi dengan NIM 063. Saya Dasar Ahmad Dirja Trianto dengan NIM 086. Saya Marsha Putri Melawati dengan NIM 91. Di sini kami akan memaparkan materi tentang jaring insang. Jadi pengertiannya, jaring insang merupakan kelompok api yang bersikap aktif dan juga atau pasif berupa jaring berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali iris atas, dan tali iris bawah. Ataupun juga tanpa tali iris bawah yang dioperasikan secara menetap dengan cara dihanyutkan dan dilingkarkan pada permukaan pertengahan maupun dasar perairan untuk menghadang ikan pelagis, ikan demersal, maupun kelompok krustasea sehingga terjebak di karena terjerat maupun terpuntal. Ini adalah jenis-jenis jaring insang atau jenis jilnet. Dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri nomor 36 tahun 2023 jelaskan jenis-jenis jaring insang atau jilnet. Ini jenis yaitu jaring insang yang kedua jaring insang radial, yang ketiga jaring insang lingkar, yang keempat jaring insang panjang. Yang kelima jaring insang berlapis, yang keenam jaring insang kombinasi, dan yang ketujuh jaring insang horizontal. Nah, kemudian ini ada gambar-gambar mengenai jaring insang, dari jaring insang tetap sampai jaring insang kombinasi, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ke cara pengoperasian jaring insang. Berdasarkan Permen KP nomor 36 tahun 2023, jaring insang merupakan api yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring lebih dari atau sama dengan 2 inci dan tali ris. Pengoperasiannya menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran kurang dari atau sama dengan 5 gross tonnage pada sungai, danau, rawa, waduk, dan genangan air lainnya. Kemudian ini ada peraturan penempatan sendiri dari jaring insang atau jilnet. Yang pertama itu jaring insang tetap, itu sifatnya pasif, ukuran mata jaring itu 2 inci, dan panjang talinya di atas 500 meter, dan untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk jaring insang hanyut, juga pasif, ukuran mata jaring 21,5 inci, dan panjang tali bis atas itu kurang dari 500 meter. Penempatannya di kapal maupun di jalur adalah sebagai berikut. Dan yang ketiga jaring insang lingkar, ini dan ukuran mata jaringnya itu 21,5 inci, dan panjang tali ris atas itu kurang dari 500 meter. Kemudian ada jaring insang berpanjang, dan ukuran mata jaring itu 21,5 inch, dan panjang tali ris atas kurang dari 300 meter. Kemudian ada jaring insang berlapis, itu pasif, ukuran mata jaring 21,5 inch, dan panjang tali ris atas itu kurang dari 500 meter. Kemudian ada jaring insang kombinasi, itu pasif, ukuran mata jaring 21 inch, dan panjang tali ris atas kurang dari 1000 meter. Selanjutnya ada tingkat ramah lingkungan yang analisis terhadap tingkat keramahan alat tangkap jaring insang atau jilnet ini dievaluasi berdasarkan metode analisis yang mengacu pada 9 kriteria keramahan alat tangkap sesuai dengan pedoman tindakan untuk perikanan bertanggung jawab atau CCRV tahun 1995. Skala kriteria berkelanjutan alat tangkap ini dibagi menjadi 4 kategori dengan rentang nilai sebagai berikut, yaitu yang pertama 1 sampai 9 sangat tidak berkelanjutan,
Yang kedua itu ada 10 sampai 18 tidak berkelanjutan. Yang ketiga ini ada 19 sampai 27 yang berkelanjutan. Yang terakhir ada 28 sampai 36 sangat berkelanjutan. Terdapat rumus yang dijelaskan dalam penelitian oleh Sima et al. Tahun 2013, yaitu X sama dengan sigma XN per N. Keterangannya, X sama dengan bobot nilai, terus jumlah total bobot nilai, dan total responden. Berikut ini adalah penelitian tingkat keramahan lingkungan alat tangkap jaring insang Gillnet yang dioperasikan oleh nelayan di Desa Lamatokan, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, yang menjadi acuan dari studi kasus pada presentasi kami. Tingkat keramahan lingkungan alat tangkap jaring insang yang digunakan oleh nelayan di Desa Lamatokan dengan ukuran mata jaring sebesar 2,5 inci. Berikut adalah tabel penilaian responden terhadap kriteria tingkat keramahan alat tangkap jaring insang. Terdapat 9. Yang pertama itu ada mempunyai selektivitas yang tinggi dengan total nilainya 9. Selanjutnya ada tidak merusak habitat dengan total nilainya 36. Yang ketiga ini ada menghasilkan ikan yang berkualitas dengan total nilai 27. Yang keempat, tidak membahayakan nelayan dengan total nilai 32. Yang kelima, ada produksi tidak membahayakan konsumen dengan nilai 36. Yang keenam, ada bycatch rendah dengan nilai totalnya 27. Yang ketujuh ini ada dampak ke biodiversitas dengan total nilainya ini 36. Dan yang kedelapan ada tidak membahayakan ikan yang dilindungi dengan total nilai 21. Dan yang terakhir yang ke-9 dapat diterima secara sosial dengan total nilainya ini 28. Jadi jumlah keseluruhan dari 9 pertanyaan dan 9 responden adalah 252 dengan jumlah nilai kategori 28. Selanjutnya ini ada tabel proporsi indikator penilaian responden terhadap kriteria tingkat keramahan alat tangkap jaring insang. Ada 4 presentasi indikator dengan keterangan satu itu alat penangkapan ikan ramah lingkungan dengan bobot nilainya itu 1. Yang kedua ini ada alat penangkapan ikan ramah lingkungan dengan bobot 2. Dan yang ketiga ini ada alat penangkap ikan ramah lingkungan dengan bobot 3. Dan yang keempat, alat penangkapan ikan ramah lingkungan dengan bobot 4. Jadi dari 9 kriteria ramah lingkungan menurut FAO, yang pertama ini bobotnya adalah 1 dengan nilainya 100%. Dan yang kedua ini presentasi indikatornya terdapat di bobot 4 dengan nilainya 100. Yang ketiga, menghasilkan ikan yang berkualitas, bobot nilainya di 3 dengan indikatornya 100%. Dan yang di keempat ini tidak membahayakan nelayan dengan berada di bobot nilai 3 dan 4, yaitu 44,4 dan 55,5. Dan yang kelima ini produksi tidak membahayakan konsumen dengan berada di bobot 4 dengan indikator 100%. Selanjutnya bycatch rendah, indikatornya 100% di bobot 3. Yang ketujuh ini dampak ke biodiversitas dengan berada di 4 dan nilai persennya 100%. Yang kedelapan ini tidak membahayakan ikan yang dilindungi dengan bobotnya terdapat di 3 dengan nilai 55,5% dan di bobot 4 dengan 44,4%. Yang terakhir ini dapat diterima secara sosial dengan berada di bobot 2 dengan nilai 22,2% dan bobot 3 44,4% serta bobot 4 33,3%.
Selanjutnya ada menurut hasil penilaian menunjukkan skor keseluruhan untuk alat tangkap dan insang itu sebesar 28. Temuan ini menunjukkan bahwa nelayan di desa tersebut telah mengoperasikan alat tangkapnya dengan memperhatikan aspek-aspek keramahan lingkungan termasuk dengan selektivitas tinggi, tidak merusak habitat, dan hasil tangkapannya berkualitas tinggi. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alat tangkap jaring insang ataupun gillnet yang dioperasikan oleh nelayan di Desa Lamatokan, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, dengan ukuran jaring inci dan ukuran mata jaring sebesar 2,5 inci tergolong sebagai alat tangkap yang sangat ramah lingkungan dengan mendapatkan skor 28. Kesimpulannya yaitu jaring insang merupakan alat tangkap berbentuk jaring persegi panjang yang bersifat aktif maupun pasif dan digunakan pada berbagai lapisan perairan untuk menangkap ikan melalui proses terjerat ataupun terpuntal. Alat ini memiliki 7 jenis utama yaitu jaring insang tetap, hanyut, lingkar, berpancang, berlapis, kombinasi, dan horizontal. Masing-masing dibedakan berdasarkan cara operasi dan kondisi perairan. Pengoperasiannya dapat dilakukan secara menetap, dihanyutkan, dipanjang, atau dilingkarkan sesuai jenisnya. Berdasarkan analisis CCRF dan penelitian di Desa Lamatokan, jaring insang dengan ukuran mata jaring 2,5 inci memperoleh skor 28 dan tergolong sangat ramah lingkungan karena selektif, tidak merusak habitat, dan menghasilkan tangkapan yang baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang kita jadikan acuan dalam presentasi kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.